Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudaraku dan anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyusun dokumen kurikulum sekolah perubahan sesuai dengan kebijakan pendidikan darurat pada masa pandemi corona ini. Nah, untuk menyusun dokumen perubahan ini kita bisa melihat kembali pada dokumen kurikulum yang lama, di mana kurikulum yang lama, kurikulum tahun 2019-2020 atau kita menyebutnya kurikulum KTSP atau kurikulum SMP 1 Panda yang kita buat pada awal tahun ajaran, sebelum tahun ajaran, kemudian ditetapkan dan mulai digunakan itu pada tahun ajaran baru. Nah, kita lihat kembali, kita cermati, kemudian kita sesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan darurat penyebaran COVID-19. Nah, di situ ada beberapa poin. Yang pertama tentang pembatalan ujian nasional tahun 2020. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran dari rumah atau learning from home atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Kemudian yang ketiga ketentuan ujian sekolah dan ketentuan ujian nasional serta ada ketentuan PPDB. Nah, kemudian kita rapatin pengembang di situ. Kita rapatin pengembang sekolah, kita susun draft dulu. Nah, kemudian setelah draft itu jadi, baru kita gunakan untuk review, kemudian finalisasi, dan sampai akhirnya akan ditetapkan penggunaannya. Nah, mari kita bahas dulu tentang sistematika. Sistematika untuk menyusun dokumen kurikulum itu, yang pertama adalah halaman judul. Pada halaman judul kita cantumkan judul dokumen atau perubahan kurikulum SMP 1 Panda tahun 2019-2020. Bisa ditambahkan tahun pelajaran 2019-2020. Nah, setelah itu baru kita pada lembar berikutnya adalah rekomendasi pengawas. Isi rekomendasi pengawas itu pada intinya adalah bahwa pengawas pembina sekolah kita itu merekomendasikan kurikulum yang kita buat itu untuk ditetapkan oleh kepala sekolah dan komite sekolah pada rapat dewan pendidik untuk ditetapkan dan digunakan sebagai awal pemberlakuan kurikulum. Nah, kemudian halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu isinya adalah penetapan dari kepala sekolah, kemudian mengetahui komite sekolah dan mengesahkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Kalau tergantung namanya, kalau di Bantul itu namanya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Nah, kita menyesuaikan namanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan setelah halaman pengesahan, yaitu berupa kata pengantar. Nah, kata pengantar kemudian dilanjutkan dengan daftar isi. Isi pada intinya itu memuat antara lain latar belakang. Nah, pada latar belakang itu kita tuliskan mengapa kok kita harus melakukan perubahan itu. Terutama kita kaitkan dengan adanya kebijakan pendidikan, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh misalnya, atau Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 itu kita bisa jadikan acuan. Nah, kemudian pada bagian kedua setelah latar belakang adalah dasar hukum. Dasar hukum itu kita cantumkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan adanya pandemi corona ini. Ini menjadi dasar hukum dari kurikulum sekolah kita. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Pada bagian tujuan kita tuliskan tujuannya adalah untuk menyesuaikan. Ya. Salah satunya adalah menyesuaikan kurikulum sekolah kita itu dengan kurikulum yang baru sesuai dengan COVID-19. Mohon maaf, bukan kurikulum yang baru, tapi maknanya itu ada dokumen yang baru kita sesuaikan dengan kebijakan yang baru. Kemudian bagian berikutnya adalah
perubahan kurikulum. Nah, pada bagian perubahan itu kita tuliskan perubahan apa yang kita buat. Misalnya tentang kriteria kenaikan kelas, tentang kriteria kelulusan. Nah, pada bagian perubahan itu yang kita tuliskan di sini. Nah, sebagai contoh di SMP 1 Panda itu perubahan pada kenaikan kelas itu perubahan pada nilai harian. Kalau sebelumnya nilai harian itu murni diambil dari nilai dari tes atau dari tugas atau dari berbagai bentuk penilaian dalam tatap muka di sekolah. Nah, pada kurikulum yang kita sesuaikan ini itu kita menambahkan dari nilai hasil produk aktivitas pembelajaran di rumah. Jadi nilai harian itu kita gabung dengan nilai produk dari pembelajaran COVID-19, sehingga kita buat rata-rata dengan 2 NH. 2 itu adalah bobotnya, NH itu nilai harian yang terdiri dari nilai yang tugas, nilai-nilai tes sebelum masa corona ditambah dengan nilai produk dari aktivitas pembelajaran di rumah. Kemudian ditambah 1 kali NPTS, yaitu nilai dari hasil penilaian tengah semester. Kebetulan penilaian tengah semester itu dilakukan sebelum masa corona, sehingga kita punya nilainya. Dan yang ketiga ditambah 1 kali nilai pengganti penilaian akhir tahun ya. Nah, nilai pengganti penugasan. Jadi nilai PAT itu kita ambil dari tugas PAT yang dilakukan siswa di rumah. Jadwalnya kita buat jadwal tersendiri menyesuaikan dengan jadwal PAT ya, sehingga sama jadwalnya tapi anak mengerjakan secara daring dari rumah. Kemudian bagi 4. Perubahan yang kedua pada kelulusan. Nah, pada kelulusan itu kalau kemarin 50% dari nilai rapot ditambah 50% nilai ujian. Nah, saat ini kita menggunakan 70% dari nilai rapot semester 1 sampai 5 ditambah 30% dari nilai semester 2 yang terdiri dari penilaian sebelum masa Covid ditambah dari nilai produk aktivitas pembelajaran di rumah. Kemudian juga yang kita rubah adalah sebelum adanya corona ini kita menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan itu ada tagihan hafalan ya, untuk pengembangan sekolah religius. Nah, karena corona ini tagihan hafalan itu sementara kita tidak jadikan sebagai syarat atau kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Itu beberapa sistematikanya. Kemudian diakhiri dengan penutup. Penutup ini kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana langkah kita untuk menyusun dokumen. Kalau tadi kita sudah membahas sistematika. Jadi pada awal kita akan membentuk tim pengembang kurikulum. Biasanya setiap tahun kita akan perbaharui. Nah, setelah tim kurikulum, tim pengembang itu sudah terbentuk, maka kemudian kita menyusun draft. Setelah draft itu jadi, kita konsultasikan dengan pengawas, pembina, kemudian kita mengundang untuk review. Pada saat review perubahan ini, kita menyesuaikan protokol, yaitu mengundang paling banyak 10 orang ya, menyesuaikan protokol COVID-19, yaitu kepala sekolah, kemudian bakal kurikulum, 3 orang perwakilan guru, 1 orang perwakilan dari siswa atau OSIS, kemudian 1 orang komite sekolah, perwakilan dari orang tua siswa, kemudian juga perwakilan dari masyarakat setempat. Nah, kemudian setelah review itu kan kita menerima masukan-masukan. Setelah dari masukan itu kita kemudian memperbaiki dalam proses namanya finalisasi. Nah, finalisasi sampai prosesnya kita selesai, kemudian kita tetapkan dan minta pengesahan dari dinas, baru kemudian kita sosialisasikan.
Untuk SMP 1 Pandak kita mensosialisasikan melalui web sekolah dan melalui YouTube seperti ini. Nah, berikut proses review pelaksanaan kurikulum perubahan bisa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku serta anak-anakku lihat pada tayangan berikut ini. Terima kasih.